Saudara-saudari yang terkasih, salam sehat dan damai sejahtera bagi kita semua. Semoga kita senantiasa dalam lindungan dan berkat Tuhan. Berjumpa lagi bersama kami para suster Caritas dalam permenungan APP yang kedua. Masih melanjutkan tema besar APP kita di tahun 2021 ini, yaitu membangun ekonomi yang berbela rasa, semakin bertobat, semakin solider. Secara khusus dalam permenungan yang kedua ini, kita akan mendalami subtema yang berkaitan dengan suatu dilema, karena kita dihadapkan pada dua pilihan yang sama-sama sangat penting, antara ekonomi atau kesehatan. Selamat mengikuti permenungan. Mari kita bersama-sama membukanya dengan lagu pembuka. Bukakanlah hatimu, lewati setiap persoalan. Tuhan Yesus selalu menolongmu. Jangan berhenti harap padanya. Tuhan pasti sanggup. Tangannya takkan terlambat untuk menguatkanmu. Tuhan masih sanggup. Percayalah, Dia tak tinggalkanmu. Kuatkanlah hatimu, lewati setiap persoalan. Tuhan Yesus selalu menolongmu. Jangan berhenti harap padanya. Tuhan pasti sanggup. Tangannya takkan terlambat untuk menguatkanmu. Tuhan masih sanggup. Percayalah, Dia tak tinggalkanmu. Tuhan pasti sanggup. Tangannya takkan terlambat untuk menguatkanmu. Tuhan masih sanggup. Percayalah, Dia tak tinggalkanmu. Percayalah, percayalah, kita harus percaya. Percayalah, Dia akan menyertakanmu. Marilah kita berdoa. Allah Bapa pemelihara kehidupan, kami masih bisa bersyukur bahwa di masa pandemi yang berat ini, ternyata Engkau mengajarkan banyak hal pada kami. Kami kini Kau panggil untuk memberi perhatian yang lebih pada ekonomi dan kesehatan yang sangat menunjang kehidupan dan menentukan kesejahteraan bersama kami.
Maka melalui pertemuan ini, kami mohon agar Engkau memberikan motivasi dan kehendak yang kuat untuk terlibat penuh dalam membantu pemerintah memulihkan ekonomi dan kesehatan kami. Demi Yesus Kristus Putra-Mu, Tuhan dan pengantara kami, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Bacaan dari kitab Ayub. Kemudian iblis pergi dari hadapan Tuhan, lalu ditimpanya Ayub dengan bara yang busuk dari telapak kakinya sampai ke batu kepalanya. Lalu Ayub mengambil sekeping beling untuk menggaruk-garuk badannya sambil duduk di tengah-tengah abu. Maka berkatalah istrinya kepadanya, "Masih bertekunkah engkau dalam kesalehanmu? Kutukilah Allahmu dan matilah." Tetapi jawab Ayub kepadanya, "Engkau berbicara seperti perempuan gila. Apakah kita mau menerima yang baik dari Allah, tetapi tidak mau menerima yang buruk?" Dalam kesemuanya itu, Ayub tidak berbuat dosa dengan bibirnya. Ketika ketiga sahabat Ayub mendengar kabar tentang segala malapetaka yang menimpa dia, maka datanglah mereka dari tempatnya masing-masing, yakni Elifas orang Teman dan Bildad orang Suwa, serta Zobar orang Naamah. Mereka bersepakat untuk mengucapkan bela sungkawa kepadanya dan menghibur dia. Ketika mereka memandang dari jauh, mereka tidak mengenal lagi. Lalu menangislah mereka dengan suara nyaring. Mereka mengoyak jubahnya dan menaburkan debu di kepala terhadap langit. Lalu mereka duduk bersama-sama dia di tanah selama 7 hari 7 malam. Seorang pun tidak mengucapkan sepatah kata kepadanya, karena mereka melihat bahwa sangat berat penderitaannya. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Permisi Pak. Ya, sebentar. Selamat siang Pak, ada keperluan apa Pak? Ini Pak, saya mau ketemu dengan suster. Saya cuma mau menawarkan dagangan saya Pak. Ada kerupuk, ada intip Pak. Saya udah keliling komplek Pak. Nggak ada yang laku Pak. Karena ada saingannya di komplek saya, banyak yang jualan. Bapak mau bertemu dengan suster siapa? Sudah janjian apa belum? Nah, susternya siapa aja Pak? Saya sih belum janjian Pak. Tapi Pak, Alah Pak, nggak usah tapi-tapi ya. Apa nggak kasihan dengan saya Pak? ya tunggu sebentar ya, saya panggilkan suster dulu. Pak, apa boleh saya masuk Pak? Oh iya ya. Bapak tunggu di polisi dulu ya. Baik Pak, makasih ya Pak. Selamat siang. Siang Pak, Maaf, ada bapak yang mau bertemu dengan suster. siapa Pak? Ada apa yang mengenai dengan saya Pak? Ini bapak mau menawarkan dagangan. Katanya mau bertemu dengan suster siapa saja sih? Jadi siapa sih kok saya jadi penasaran?
Ini orangnya suster. Oh. Selamat siang, Sus. Selamat siang Pak. Katanya mau ketemu dengan suster. Ada apa ya Pak? Ini Sus, saya cuma mau nawarin dagangan kerupuk saya karena udah setengah hari saya keliling nggak ada yang laku, Sus. Loh, kok Bapak nggak pakai masker? Sekarang sedang musim virus corona dan kita harus menjaga kesehatan serta memakai masker Pak. Lah, mikirin corona terus. Anak istri saya mau makan dari mana, Sus? Karena saya keliling-keliling jualin kerupuk juga nggak laku-laku. Loh, ya nggak boleh gitu Pak. Sebentar ya Pak. Pak, minta tolong panggilkan suster Janita, ambilkan hand sanitizer sama masker untuk Bapak itu. Oh iya suster. Selamat siang suster. Selamat siang Pak. Saya suster Anissa minta tolong suster memberikan masker sama hand sanitizer buat kamu bapaknya yang di sini karena nggak memakai masker. Oh ya Pak, saya ambilkan sebentar. Bapak tinggal saja, nanti saya yang ke depan. Oh iya suster. Terima kasih, suster. Nah, kerupuknya ini harganya berapa Pak? Satu bungkus ini kerupuknya 10.000, Sus. Yang ini Yang ini? 15.000, Sus. Lah kok bisa seharian nggak ada yang beli? Gimana Pak? Biasanya itu bagaimana Pak? Biasanya juga nggak lancar, Sus. Saya udah keliling komplek juga nggak ada yang mau beli. Saya mau kerja apa lagi, Sus? Rumah Bapak di mana? Saya tinggal di Parung, Sus. Jauh dari sini. Jauh amat Pak. Iya, Sus. Saya juga bingung, Sus, mau nawarin dagangan saya mau kemana lagi. Di mana-mana sudah banyak yang jualan seperti kerupuk ini, Sus. Saya juga bingung mau usaha apa lagi, Sus. Saya awalnya juga kerja sopir jemput anak sekolah, dan gara-gara pandemi ini saya berhenti kerja, Sus. Ya ampun, turut prihatin ya Pak. Iya, Sus, terima kasih. Suster, ini masker sama hand sanitizer-nya. Oh ya, terima kasih. Sama-sama. Pak, ini maskernya Pak. Bapak pakai dulu maskernya Pak. Waduh, terima kasih banyak, Sus. Sebenarnya saya pakai masker males, Sus. Sumpah kalau dipakai. Tetap harus pakai Pak. Ini, Sus, kok maskernya kain toh? Apa nggak ada yang warna lain, hijau gitu, seperti yang dipakai orang-orang lain itu loh, Sus? Kalau kain kan saya males nyusinya, Suster. Masker hijau itu hanya untuk tenaga medis dan khusus di rumah sakit aja Pak. Jadi kalau bisa kita menggunakan masker kain saja supaya membantu menyelamatkan bumi. Menyelamatkan bumi itu yang bagaimana, Sus? Kalau memakai masker hijau itu kan sekali pakai langsung dibuang. Jadi kita nanti malah menambah sampah bumi. Jadi kita diharapkan untuk memakai kain itu toh kita mencucinya hanya 10 menit saja kok Pak. Oh gitu ya, Sus. Iya Pak. Oh iya, Sus, makasih banyak maskernya. Ini maskernya kok bagus banget, ada tulisannya Caritas. Nanti kalau saya pakai jadi seragam dengan guru-guru Caritas dong ini. Tidak apa-apa Pak. Tadi sudah cuci tangan belum? Belum, Sus. Lebih baik Bapak cuci tangan dulu karena saat ini sedang musim virus. Jadi Bapak lebih baik cuci tangan dulu di wastafel itu. Nanti baru saya beli kerupuknya Pak. Oh gitu ya, Sus. Baiklah, Sus, saya cuci tangan dulu. Di situ Pak wastafelnya. Baik, Sus.
sudah sus. Nah, gitu Pak. Lain kali Bapak harus sering cuci tangan dan pakai masker. Bisa jadi orang-orang tidak mau membeli kerupuknya karena Bapak tidak pakai masker. Bener juga ya sus. Ya Pak. Jadi ini kerupuknya semuanya berapa Pak? Duh, jadi total kerupuk semuanya sekitar 150 sus. Ini ada masker tambahan untuk Bapak dan hand sanitizer-nya Pak. Duh, terima kasih banyak sus. Sama Pak. Pak, uangnya Pak. Iya sus, saya hitung dulu ya sus. Ya Pak. Aduh, kelebihan sus. Sudah, tidak apa-apa Pak. Kelebihannya diambil untuk Bapak saja. Baik, terima kasih banyak ya sus. Dan Iya, ini Pak. kerupuknya sus. Maaf sus. Ya Pak. Terima kasih Pak. Sama-sama. Ya, makan satu kerupuknya ini. Ya, Suster. Ya ampun, terima kasih banyak sus. Bener kata orang-orang di sekitar, suster-suster Caritas memang baik sekali. Amin. Terima kasih Pak. Bapak juga baik kok. Kalau Bapak disiplin mengikuti protokol kesehatan. Iya sus, terima kasih banyak. Semoga rezeki suster lancar dan setia dalam pelayanan Tuhan. Amin. Terima kasih Pak. Sehat selalu ya Pak. Iya sus, sama-sama. Dan saya mohon pamit mau pulang sus. Semoga usahanya dimudahkan. Jangan lupa selalu pakai masker dan cuci tangan ya, Pak. Iya sus, makasih. Hati-hati ya, Pak. Ya. Saudara-saudari yang terkasih, hidup adalah suatu pilihan. Setiap harinya kita dihadapkan pada sebuah pilihan. Jika kita dihadapkan pada pilihan yang penting dan kurang penting, mungkin kita dengan mudah untuk memutuskan suatu pilihan tersebut. Tetapi jika kita dihadapkan pada pilihan yang penting dan sangat penting, mungkin di sini kita juga sedikit agak bingung untuk memutuskan. Dan jika kita dihadapkan pada pilihan yang penting dan sama-sama penting, nah, di sini kita pasti akan merasa dilema. Tetapi kita di sini harus memutuskan hal tersebut. Saudara-saudari yang terkasih, saat ini kita semua mengalami situasi pandemi COVID-19 yang tidak kunjung mereda. Banyak kasus di sekitar kita yang mengalami positif, baik mereka yang sembuh maupun mereka yang sudah meninggal dunia. Hal ini menjadikan kita dilema untuk mempertahankan kehidupan perekonomian dan juga kesehatan kita, di mana banyak orang yang mengalami kemerosotan dalam usaha, bahkan mereka kehilangan pekerjaan. Hal-hal seperti ini membuat kita merasa bingung untuk menentukan pilihan antara kesehatan dan juga perekonomian yang sama-sama penting untuk kehidupan kita. Situasi dan keadaan ini terkadang membuat kita merasa jenuh, merasa lelah dengan semua ini. Namun sebagai orang Katolik sejati, apakah kita akan berhenti pada titik ini? Dalam situasi seperti ini, sebagai orang beriman, kita harus menyeimbangkan antara kebutuhan perekonomian kita sehari-hari dan juga kesehatan jasmani kita. Misalnya, seorang tenaga kesehatan, guru, karyawan perkantoran, petani, pedagang, dan lain sebagainya, kita harus mematuhi protokol kesehatan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah dalam menjalankan tugas kita masing-masing. Misalnya dengan menggunakan masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan.
serta kita juga mempunyai sikap yang penuh harap kepada Tuhan, tetap berdoa dan positive thinking agar kita terbangun jasmani dan rohani yang sehat. Salam sehat, Tuhan memberkati. Marilah kita berdoa. Allah Bapa kami yang Maha Pengasih, terima kasih atas kehadiran-Mu dalam pertemuan APP yang kedua ini. Semoga melalui daya Roh Kudus kami, semakin Kau mampukan untuk memikul salib dalam hidup sehari-hari. Sehingga dengan demikian kami layak untuk menyongsong kebangkitan Yesus Kristus Putra-Mu dengan sukacita. Demi Yesus Kristus Putra-Mu, Tuhan dan pengantara kami, yang hidup dan berkuasa, kini dan sepanjang masa. Amin.